Sumarni. Ya, Kuku. Ada ya tadi ya. Luspi. Ada. Ada Ibu. Dwi. Ada Ibu hadir. Siti Hamisa. Hadir Bu. Rizka. Hadir Bu. Dia. Hadir Oktaviani. Bu. Bima Ritobora. Hadir Ibu. Hilda. Ada ya. Betty. Hadir Bu. Ya, jadi semuanya masuk ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu pengen tanya, adakah yang masih ingat materi minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang gangguan sistem pencernaan ya. Baru ingat Bu. Gangguan sistem pencernaan itu ada apa aja ya? Ada. Yang ingat? Ada. Ya. Boleh Bu, saya Bu. Iya, Ada diare Bu, ada sembelit Bu. Wah, rebutan. Konstipasi dan lain. Berarti kalian masih pada ingat ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi hari ini. Ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Ibu share Ibu share screen dulu ya. Boleh. Iya Bu. Boleh. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, ini gambar apa ya, anak-anak? Kue Bu. Kue Bu. Jajanan Bu. Jajanan warna-warni ya? Warnanya. Iya, warnanya cantik ya. Iya, kira-kira itu tuh dikasih apa? Kok bisa berwarna dia? Kalian kira-kira lebih tertarik mana nih? Yang gambar 1 atau 2? 1 dong. Nomor 1. Satu Bu. Warna-warni. Tapi takut. Takut kenapa, Kuku? Takut itu ada apa-apanya Bu. Oh iya, benar. Nah, apa kalian pernah coba kuenya? Gimana rasanya? Enak Bu, enak banget. Karena Bu, Kira-kira bisa enak itu karena pakai apa? Wah, macam Gula Ibu. Kayak perasa Bu. Pakai pemanis ya. Iya, terus ada yang rasa lagi jeruk. warna. Nah, itu semua materi yang akan kita bahas ya. Kita akan bahas materi zat aditif ya. Iya Ibu. Nah, manfaatnya apa sih? Ya, kita jadi tahu nih zat aditif, jenisnya dan fungsinya. Dan kita juga bisa membedakan zat aditif alami dan buatan ya. Tapi sebelum Ibu masuk ke selanjutnya, Ibu lihat nih, Kuku masih lemes nih ya. Kita harus tepuk semangat dulu. Ayo coba semuanya, tepuk semangat. Mama. Semangat. Bareng-bareng dong, bareng-bareng ya. Mama semangat gitu ya. Oh iya Ibu. 1, 2, 3. Jadi kalian harus semangat ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat Bu. Nah, ini kompetensi dasarnya, indikatornya. Lalu kita tujuan pembelajarannya. Coba Ibu pengen Bu Fitri, coba sebutkan tujuan pembelajarannya apa? Melalui kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan definisi dan jenis-jenis zat aditif dengan tepat. Ya. Dwi, coba sebutkan dong tujuan pembelajarannya. Yang kedua, melalui kajian literatur, peserta didik dapat menjelaskan fungsi zat aditif dengan tepat.
Iya, terima kasih. Jadi yang ketiga, melalui kajian literatur, peserta didik dapat mengidentifikasi zat aditif alami dan buatan dengan tepat. Dan yang terakhir, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi tentang zat aditif yang terkandung dalam makanan dan minuman kemasan dengan tepat. Nah, ini teknik penilaian yang akan Ibu nilai. Yang pertama dari sikap kalian, seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, dan lain-lain. Nah, untuk pengetahuan, Ibu akan kasih soal evaluasi di akhir pembelajaran. Sebanyak 5 soal pilihan ganda. Nah, untuk keterampilannya ini menyajikan hasil diskusi di LKPD ya. Nah, kita lanjut. Nah, orientasi masalah di sini ada 2 artikel ya. Artikel yang pertama ini tentang anak yang makan mie instan itu sehari 5 kali. Ngemil sebelum tidur bikin berat badan bocah 11 tahun jadi 115 kilogram. Nah, untuk berita selengkapnya kalian bisa scan barcode ya. Ya, Kuku ya, bisa scan barcode di sini. Baik, Bu. Nah, artikel yang kedua, bahaya. Lupa nggak bawa HP, Bu? Oh, nggak bawa HP. Mungkin nanti temannya minjem ya. Nah, bahaya. Ini akibat jika minum soda setiap hari. Nah, kalian juga bisa scan barcode di sini ya. Nah, kira-kira dari 2 artikel ini, adakah pertanyaan di benak kalian? Apa kira-kira pertanyaan masalah yang ada di 2 artikel tersebut? Bu Fitri? Kok bisa sih Bu berat badannya itu berat sekali sampai 100 ke atas? Nah, iya. Terus ada lagi? Bu Dwi? Bu Dwi, aku nggak kedengeran, Bu. Iya, Dwi, kamu nggak kedengeran suaranya. Ya, dari ya? Oh iya, aku masih di mute. Iya, nggak Jadi, apa-apa. kenapa mereka bisa seperti itu, Ibu? Iya, kenapa ya? Kok anak ini bisa ketagihan ya makan mie instan? Kira-kira apa sih kandungan di dalam mie instan ini yang menyebabkan anak tersebut ketagihan? Nah, yang untuk di artikel 2, kenapa sih bahaya bila minum soda setiap hari? Dan apa kandungan yang ada di minuman bersoda sehingga menyebabkan bahaya ya? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu kalian tulis di rumusan masalah ya. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Paham ya? Paham, Nah, sebelum Paham, menjawab, Ibu. nah untuk menjawab rumusan masalah, jadi Ibu akan, kalian buat kelompok nih. Kelompoknya maksimal 5 anggota ya. Nah, lalu setelah itu kerjakan LKPD zat aditif yang telah disediakan, lalu didiskusikan dengan kelompok kalian. Udah dibuat kelompoknya? Bebas kan Bu Udah, Ibu. kelompoknya Bu? Bebas. Boleh bebas, milih ya? kan, Bu? Boleh. Saya sama Fitri ya, Bu. Boleh. Oke, Saya Bu. saya sama Saya Kak Ros ya, Bu. Saya udah mau sama Kuku, Bu. Nakal. Saya juga nggak mau sama Kuku, Bu. Dia nggak kerja. Nggak kerja ya, ya udah cari yang kalian nyaman aja ya. Oke, Bu. Ya. Pak Kuku. Sama Bu Marni aja, Bu. Sama Bu Sumarni ya. Sama Sumarni ya. Ya Sama sudah, aku saya aja, terima saja nggak Pak apa-apa, Kukunya. kasihan. Nanti saya terima. Kuku sama Bora ya. Saya dibully terus, Karena kalian Bu. sama-sama. Iya, Bu. Nah, Iya, Bu. Nah, jadi sebelum kalian diskusi, Ibu udah share ya LKPD, handout, dan video pembelajaran zat aditif di grup WhatsApp. Ya, kalian sudah baca? Sudah. Kalian sudah nyimak? Sudah ya? Sudah, Alhamdulillah. Ibu. Nah, jadi Ibu pengen nampil nih tampilan gambaran besar LKPD-nya ya. Nah, yang pertama tadi ada orientasi masalah, terus nanti kalian dari orientasi masalah kalian tulis rumusan masalah, yang tadi pertanyaan yang tadi ya,
Terus nanti setelah itu penyelidikan kelompok. Di sini ada table, zat aditif, fungsi, dan contoh bahan alami dan bahan buatannya. Ini kalian isi berdasarkan literatur yang telah kalian punya ya, yang kalian punya bisa dari tadi video pembelajaran, dari handout, atau dari literatur lainnya. Nah, terus, nah kemarin kan Ibu udah suruh bawa mie instan sama minuman bersoda ya? Udah bawa semuanya? Nah, iya Ibu. Jadi Udah, kalian, Ibu. Aku minum sedikit. aku Iya, kenapa nggak bawa Kuku? Iya tadi Ya udah, orang sekarang Ya, Kuku Bu. ke kantin ya. Punya saya, Gua ke punya saya kantin. tadi diambil sama Kak Ros. Iya, nggak apa-apa. Nanti sekarang ke kantin ya buat beli ya. Iya, Bu. Nah, jadi kalian siapkan makanan dan minuman kemasan yang udah kalian bawa dari rumah, lalu isi tabel yang dibawa ini. Komposisinya apa aja? Misalnya mie instan itu pewarnanya apa? Pemanisnya apa? Misalnya gula, pengawet, penyedap, dan aditif lainnya. Nah, minuman bersoda, nanti pewarnanya jenisnya apa? Pemanisnya, pengawet, penyedap, dan aditif lainnya. Nah, setelah itu kalian isi ya pertanyaan-pertanyaan dari 1 sampai 8. Setelah itu kalian ini menjawab rumusan masalah. Tadi rumusan masalahnya apa? Nanti kalian jawab berdasarkan penyelidikan yang telah kalian lakukan bersama kelompok ya. Setelah itu menyajikan hasil karya. Jadi presentasi ya. Ya, nanti presentasi ya. Ya Ibu. Boleh, Bu. Nah, sudah. Jadi sekarang tugas kalian bagi-bagi tugas nih di LKPD. Ibu kasih waktu 20 menit buat mengerjakan LKPD. Lalu nanti dipresentasikan. Ya. Ada Baik, yang Bu. ingin bertanya sejauh ini? Tidak ya? Kalau tidak silakan dikerjakan. Ya. Gimana? Kelompok Sumarni? Ada kesulitan? Kuku, ayo dong. Saya bukan kelompoknya Kak Sumarni. Oh ya, Aku Kuku harus tadi kerja kelompok sama Bora Kak ya? Sumarnya. Iya. Kuku kelompok Bora ya? Sumarni, Gimana Bora? Lancar? Kak Sumarni fitnah terus, Bu. Lancar, lancar? Ibu. Lancar, Lancar, ya? Ibu. Ada yang kesulitan? Kelompok Fitri, Dwi, ada kesulitan? Aman, Bu. Aman ya? Aman. Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah selesai, berarti ada kelompok yang harus presentasi ya. Kira-kira yang mau, kalau nggak ada yang menunjukkan diri, Ibu akan kocok ya. Ibu akan kocok pakai ini. Kelihatan ya? Oke, kelihatan, Bu. Kelihatan ya, kelihatan. Nah, kita spin. Nah, siapa tuh, Bu? Ya, yang keluar namanya Dwi. Dwi. Ya. Ya, Aku ya Bu. Aku Iya, Dwi. sebentar Ibu. yang kelompok. Yang presentasi ya. Iya, Silakan Dwi. semangat Dwi, kelompok saya. Share screen ya. Boleh. Share screen. Ibu. Nah, tadi saya udah melakukan penyelidikan bersama teman-teman. Jadi pewarnanya itu ada yang warna ungu dari anggur, kemudian kalau yang buatan itu ada dari kuning, tartazin, terus pemanisnya ada gula pasir, gula kelapa, gula aren. Terus kalau yang buatan ada siklamat, aspartam, kalium.
Kalau penyedapnya itu yang alami ada bawang putih, bawang merah, cengkeh, dan lain-lain, Ibu. Iya, Terus baik. kalau yang buatan ada MSG. Terus kalau pengawet ada garam dapur, cuka. Kalau yang buatan ada asam benzoat, natrium benzoat, dan lain-lain. Iya. Gitu, Ibu. Ya, sekarang kelompok Dwi sudah ya. Sekarang kelompok Fitri. Coba. Ibu maaf sinyal aku kurang bagus Bu di sini. Oh iya, baik. Boleh Nggak apa coba ya. sekarang ya Bu, aku Iya, boleh. presentasi Iya, ya. silakan. Ibu apakah sudah terlihat punya kelompok aku? Belum sepertinya ya. Nah, lagi proses. Ya, itu aja. Oke, udah ya Bu ya. Iya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi Bu sama teman-teman. Nah ini Bu untuk artikel 1. Karena kalau untuk artikel 1, karena mie instan itu memiliki rasa yang gurih dan menggoda lidah. Terus penggunaan MSG atau monosodium glutamat yang digunakan untuk meningkatkan rasa mie instan inilah yang membuat anak yang tadi itu jadi ingin terus mengkonsumsi mie. Nah, MSG itu terbuat dari molekul garam natrium yang dikombinasikan dengan air dan asam amino glutamat. Kombinasi ketiga molekul ini menghasilkan rasa gurih yang mirip dengan rasa umami rumput laut. Nah, kandungan asam glutamat dalam mecin membuat sel-sel saraf otak itu lebih aktif sehingga menciptakan sensasi gurih, nikmat saat makan dan bikin yang makan itu menjadi ketagihan, Bu. Gitu, Iya, Bu. Lanjut. Nah, untuk yang tadi, yang minuman soda, mengapa minuman soda itu berbahaya? Kandungan bahaya apa yang ada di minuman tersebut? Nah, yang pertama, karena dia mengandung banyak zat aditif buatan. Lalu, kandungan bahaya pada minuman bersoda yaitu ada, yang pertama ada natrium benzoat. Dampaknya itu amat buruk bagi kesehatan jantung dan jangka waktu yang sangat panjang. Lalu kandungan kedua ada kafein, Bu. Jadi selain membuat jantung berdetak lebih cepat, sebuah penelitian menunjukkan bahwa kafein berlebih akan menyebabkan gejala diabetes. Lalu ada kandungan yang ketiga yaitu gula. Minuman bersoda yang seringkali kita minum juga mengandung gula atau pemanis buatan dan ini dapat menyebabkan obesitas dan banyak penyakit lainnya. Lalu ada asam fosfat. Jika kita terlalu sering mengkonsumsi minuman bersoda, pengaruhnya buruk untuk kesehatan tulang. Itu hasil diskusi sama teman-teman kelompok saya. Wah, lengkap sekali ya. Terima kasih untuk kelompok Fitri dan Dwi atas presentasinya hari ini. Sangat bagus sekali ya. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Nah, untuk menguatkan materi hari ini, Ibu akan bahas dulu melalui PPT ya. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, iya, jadi zat aditif. Zat aditif itu apa sih? Zat aditif itu merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Jadi ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, jadi selain itu juga penambahan zat aditif dapat meningkatkan nilai gizi makanan ya, seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Jadi, nah berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi
pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Nah, namun berdasarkan asalnya, ada dua nih, ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Nah, jadi zat aditif alami ini bahan bakunya berasal dari makhluk hidup ya. Contohnya pewarna. Pewarna itu dari kunyit misalnya untuk warna kuning. Nah, untuk zat aditif buatan itu diperoleh melalui proses reaksi kimia ya. Nah, ini ada pewarna, penyedap, pemberi aroma, pengental, pengemulsi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video di sini. Terdengar suaranya? Kedengaran, Bu. Kedengeran ya? Nggak kedengaran, Bu. Oh, nggak kedengeran? Tidak kedengeran ya. Kita lanjut aja. Kalian bisa juga buka ya di gadget kalian dengan scan barcode di sini. Kalian bisa buka di HP kalian masing-masing ya. Nah, dari materi yang telah kita bahas, zat aditif, kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari tadi pengerjaan LKPD dan segala macam ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Aku, Bu. Iya, coba Ibu Fitri. Jadi zat aditif itu ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, kalau kita pakai yang alami, insya Allah badan kita tidak kenapa-kenapa, Bu. Tapi kalau kita pakai yang buatan, dikhawatirkan nanti akan menimbulkan gejala penyakit, Bu. Iya. Lalu ada lagi? Aku, Bu. Iya, apa? Dwi? Jadi, ternyata fungsi zat aditif itu untuk memperbaiki penampilan, kayak yang tadi, Bu, yang kuenya jadi lebih cantik, warna-warni. Ya. Cita rasanya jadi lebih enak, teksturnya, aromanya, dan untuk memperpanjang daya simpan. Nah, jadi lebih awet ya makanannya ya. Iya, Ibu. Nah, ada lagi? Ya, kalau sudah sekarang, nah silakan kalian semua scan barcode di bawah untuk mengisi soal pilihan ganda tentang materi zat aditif ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah? Sudah selesai semuanya? Aku udah, Bu. Udah, Ibu. Wah, Udah, Ibu lihat Bu. ini Fitri nilainya 100 ya. Berarti udah paham nih. Dwi nilainya 100, Kuku masih rendah nih ya, 70. Jadi harus ditingkatkan. Kok saya lagi? Iya, jadi harus ditingkatkan lagi. Nah, sekarang silakan kalian tuliskan, ceritakan pengalaman kamu setelah mengikuti pembelajaran materi zat aditif, lalu apa hal baik yang kamu dapatkan dalam proses pembelajaran, kesulitan apa yang kamu alami, apa yang telah kamu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut, lalu apa pelajaran berharga yang kamu dapatkan dari pembelajaran yang telah kamu lakukan, apa hal baru yang kamu ketahui, dan rencana apa yang akan kamu lakukan setelah belajar mengenai zat aditif. Ya, kalian tuliskan di kertas yang telah Ibu sediakan, ya. Sudah ditulis refleksinya? Sedang ditulis, Bu. Sedang ditulis ya. Udah, Bu. Sudah ya. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang dampak zat aditif bagi kesehatan. Ya, jadi kalian baca-baca di rumah ya tentang dampak zat aditif bagi kesehatan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Kuku silakan pimpin doa. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu sebelum pulang. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kasih aplaus untuk Bu Nur Aisyah ya. Oke, kita